Ada bocoran fakta unik nih. Baby carrot sebetulnya nggak ada pohonnya. Wortel mini yang biasa dijual di supermarket ini cuma wortel biasa yang dipotong kecil-kecil. Kamu pasti ngiranya jeli beruang yang rasa stroberi berwarna merah atau pink kan? Padahal sebetulnya berwarna hijau. Beras coklat dan beras putih adalah produk yang sama. Jenis beras putih berasal dari beras coklat, tapi beberapa bagiannya diilangin selama penggilingan hingga akhirnya menjadi beras putih. Proses ini memang bisa bikin beras lebih awet, tapi juga mengurangi nutrisinya. Beras juga dipakai untuk membangun tembok besar Tiongkok loh. Dulu, para tukang bikin campuran beras ketan dan kapur untuk membuat konstruksi. Campuran ini lebih kuat dan lebih tahan air daripada campuran kapur biasa. Makanya, tembok besar Tiongkok masih bisa berdiri kokoh selama berabad-abad meski diterjang cuaca ekstrim. Saat kamu tiba-tiba nemu coklat batangan di laci mejamu, kamu pasti bakal seneng banget kan? Tapi saat coklatnya dibuka, ternyata ada lapisan berdebu yang kelihatan kusam. Nggak masalah sih, coklatmu masih bisa dimakan kok. Itu cuma lemak kakao yang kepisah dari coklatnya karena panas. Setelah coklatnya mengeras lagi, lapisan keputihan ini mulai terbentuk. Tapi kemungkinan rasanya udah berubah, jadi sebaiknya coklat kayak gini dipakai untuk masak aja. Biasanya alpukat nggak matang di pohon, dan kalau kelamaan nggak dipetik, buah ini akan jatuh dari pohonnya dalam keadaan mentah. Tapi kalau dipetik, alpukat akan semakin lembut dan tambah enak. Hal ini bisa terjadi karena ledakan etilen yang dihasilkan alpukat setelah dipetik. Dan saat masih di pohon, prosesnya terhambat. Tomat yang dijual di supermarket biasanya lebih hambar karena pengaruh cara tanam dan proses penyimpanannya. Tomat ini dipanen saat belum benar-benar matang, lalu baru matang di kontainer pengangkut dan di rak toko swalayan. Tapi kalau suhu penyimpanannya di bawah 5 derajat Celcius saat belum matang, rasanya akan pudar. Agar tetap lezat, sebaiknya taruh tomat di luar kulkas aja. Kemungkinan madu menjadi satu-satunya bahan makanan yang nggak bisa basi. Dalam kondisi kedap udara, madu bisa awet sampai ribuan tahun dan tetap bisa dikonsumsi. Wadah madu tertua yang pernah ditemukan sudah berumur 5.500 tahun di dekat mumi Winnie the Pooh. Enggak lah, nggak ada muminya kok. Coklat hitam dan coklat susu emang beneran coklat, tapi coklat putih ternyata bukan coklat karena di dalamnya nggak ada bubuk kakao. Jenis coklat ini terbuat dari lemak kakao, gula, dan penambah rasa, misalnya vanila. Kacang tanah lebih berkerabat dengan kacang polong dibandingkan dengan kacang-kacangan. Kacang ini termasuk dalam jenis legum atau polong-polongan. Kacang mede juga begitu, medenya sendiri dihasilkan dari biji jambu monyet. Hal yang sama juga bisa diamati pada kacang kenari, almond, pekan, dan pistachio. Saat kamu beli sushi gulung isi daging kepiting, kamu gak akan dapat daging kepiting asli. Bagian yang berwarna merah dan putih ini sebetulnya hanyalah pasta yang terbuat dari ikan alias surimi. Dulunya, sushi merupakan teknik pengawetan ikan. Jadi ikan disimpan di dalam nasi yang difermentasi agar tetap segar sampai setahun. Setelah itu nasinya dibuang dan ikannya diolah. Saat lagi ngiris bawang, kamu masih sering nangis ya? Padahal ada solusinya loh. Taruh bawang merah di dalam freezer sebelum kamu iris. Cara ini akan membekukan molekul zat kimia yang bikin matamu perih. Kamu juga bisa mencucinya dengan air dingin sebelum mengirisnya. Suhu dingin dan kelembapan pada bawang akan menonaktifkan bahan kimia yang bikin matamu perih. Cara lain misalnya, dengan menaruh tisu basah di dekat talenan, bahan kimia pada bawang akan tertarik ke tisu basah sebagai sumber air terdekat. Kebanyakan wasabi yang ada di pasaran ternyata nggak asli. Wasabi yang asli super duper mahal. Jadi sebagai gantinya, dibuatlah campuran lobak pedas, mustard, dan pewarna makanan hijau. Hati-hati kalau kamu sering makan nanas segar ya, buah ini bisa menggerogoti tubuhmu. Nanas memiliki enzim pencerna protein yang bikin kamu ngerasain sensasi terbakar kalau kebanyakan dikonsumsi. Makaroni saus keju pernah jadi makanan super mewah di Amerika Serikat pada abad ke-18. Pasta cuma bisa diimpor dari Italia, sehingga waktu itu harganya sangat mahal. Belum lagi, proses pembuatan kejunya memerlukan banyak waktu dan energi, jadi hanya golongan orang kaya lah yang bisa beli makaroni saus keju.
Hidangan ini juga dijual di restoran mahal sebagai makanan mewah. Tapi pada saat itu, tiram, lobster, dan kebanyakan seafood lain dinilai sebagai makanan murahan. Masyarakat di tepi laut mengonsumsi hasil tangkapan mereka termasuk kerang, kepiting, dan makanan lain. Kalau aku icip kedua makanan ini secara bersamaan, jangan-jangan otakku malah kebingungan tuh. Masih soal makanan mahal nih. Jadi pada abad pertengahan, ikan dianggap sebagai hadiah yang pantas diberikan kepada raja. Para raja Inggris dikenal karena diberi hadiah tombak besar. Di Kekaisaran Romawi pada era sebelumnya, ikan malet merah diolah menjadi makanan mahal dan para kaisar harus membayarnya dengan emas. Daging salmon hasil budidaya aslinya berwarna abu-abu. Salmon liar memangsa banyak udang yang bikin dagingnya berwarna pink oranye khas. Sedangkan salmon budidaya diberi makan pigmen tumbuhan khusus untuk mendapatkan efek yang sama. Penemu Vaseline, Sir Robert Chesebrough, mengklaim telah makan sesendok Vaseline tiap hari. Dia juga minta perawatnya membalurkan Vaseline dari kepala sampai kaki saat dia sakit parah. Dia segera sembuh dan bisa hidup sampai 96 tahun. Selama itu, dia sangat percaya akan khasiat Vaseline yang lengket itu. Orange awalnya adalah nama warna, bukan nama buah. Dalam bahasa Inggris kuno, warna ini disebut merah kuning. Baru setelah buah ini tersebar luas di Eropa, sebutannya mulai muncul. Saat kamu berada di dekat sarang lebah, jangan berani-berani bawa pisang ya. Bau feromon yang bikin lebah jadi agresif dan protektif mirip banget kayak bau pisang. Jadi kalau lebah nyium bau pisang di dekatmu, bisa-bisa kamu bakal jadi musuh bebuyutan mereka. Susu pernah dipakai sebagai bahan pembuat plastik. Plastik ini mudah terurai, nggak larut dalam air, dan sulit terbakar. Tapi kemudian, plastik ini kalah sama plastik berbasis minyak bumi karena nggak bisa dicetak dan lebih mudah rapuh. Produksi plastik berbasis minyak bumi juga jauh lebih murah. Roti tawar bukan sepenuhnya roti asli. Air bisa mendidih sekaligus membeku. Pisang termasuk buah beri yang berasal dari rumput. Percaya atau enggak, tapi aku mau nanya, kamu tahu nggak kalau air bisa jadi lebih basah? Yuk, kita cari tahu di video ini. Warna permen karet biasanya pink, karena permen karet komersil pertama yang dibuat tahun 1928 emang warnanya kayak gitu. Pink cuma satu-satunya pewarna makanan yang ada di pabrik itu. Tapi, permen karet yang pertama mungkin muncul sekitar 9.000 tahun lalu. Saat itu, orang mengunyah getah kulit pohon birch untuk memperoleh khasiat medisnya, misalnya untuk mengatasi demam. Faktanya, di berbagai periode, orang biasa mengunyah berbagai bahan. Misalnya, bangsa Maya kuno bikin permen karet dari chicle, bahan yang terbuat dari getah pohon sawo. Mereka memakai bahan ini untuk melawan rasa lapar dan memuaskan dahaga. Dan di Amerika Utara, orang mengunyah resin pohon cemara. Kebiasaan ini kemudian ditiru pemukim dari Eropa dan diubah jadi barang dagangan di tahun 1840-an. Kamu nggak bisa menamai folder dengan nama CON di Windows versi manapun. Ini juga berlaku bagi beberapa kombinasi huruf lain seperti PRN, AUX, NUL, dan lain-lain. Ini ada kaitannya dengan sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi membuat berbagai folder untuk menyimpan data, dan kalau kamu bikin folder dengan salah satu nama ini, hal itu bisa bikin bingung si sistemnya sendiri. Kalau kamu kocok satu set kartu untuk memperoleh semua kombinasi yang mungkin, kamu akan butuh bermiliar-miliar tahun untuk mendapatkan sepertiga kombinasi saja. Coba pikir, satu set kartu biasa terdiri dari 52 kartu, dan jumlah kombinasi yang mungkin terbentuk tanpa pengulangan adalah 8 kali 10 pangkat 67. Meski kartu dikocok 100 kali per detik, tanpa kombinasi berulang, kamu akan butuh beberapa ratus triliun kali umur alam semesta sejauh ini. Melipat selembar kertas 103 kali akan membentuk tumpukan setebal 93 miliar tahun cahaya. Itu melebihi ukuran alam semesta yang bisa diamati loh. Tapi kalau mau ngecek sendiri, kamu nggak akan mampu melipat kertas lebih dari 12 kali. Kamu juga bakal butuh kertas yang benar-benar lebar dan yang panjangnya hampir 1,6 km. Dengan kertas printer biasa, jumlah lipatan bahkan lebih sedikit, cuma 7 kali. Di banyak swalayan, kamu pasti ngelihat dua bagian roti yang berbeda, roti dan bakery. Dan keduanya nyediain jenis roti yang beda.
Jenis roti yang lebih ringan, berbentuk segi empat dan seringnya udah dipotong-potong, disebut roti tawar atau roti sandwich. Sementara yang satunya, ya roti aja. Bedanya, roti tawar dibuat khusus untuk dioles. Teksturnya lebih liat, jadi potongannya nggak hancur dan berantakan pas kamu oles selai kacang misalnya. Roti tawar juga cukup lembut, jadi kamu bisa menggigit sandwichmu dan isiannya nggak keluar dari pinggir, yang bisa bikin makananmu jadi berantakan. Roti tawar juga lebih tahan lama dibanding roti biasa karena ada tambahan zat aditif di dalamnya. Zat ini mengawetkan tekstur roti selama sekitar seminggu di rumahmu, jadi kamu bisa menikmati roti lapis selai kacang dan jelimu lebih lama. Sedang jenis roti tradisional kemungkinan bisa basi besokannya. Ada kondisi di mana air bisa mendidih sekaligus membeku. Ini disebut titik triple dan terjadi saat ketiga bentuk zat, cair, padat, dan gas terjadi di saat yang sama tanpa saling mengganggu. Untuk air, titik triple terjadi sedikit di atas suhu beku dan dalam tekanan 0,006 atmosfer. Burung biru yang kamu lihat di logo Twitter punya nama resmi loh, yaitu Larry the Bird. Dan pembuat jejaring sosial ini menamakannya sesuai nama mantan pebola basket NBA, Larry Bird, dari Boston Celtics. Jika kamu mau menghemat uang dengan mengurangi frekuensi mengecas smartphone-mu, kamu mungkin akan kecewa. Untuk mengecas ponsel, kamu memakai sedikit sekali daya listrik. Karena itu, jumlah maksimal uang yang bisa kamu hemat dalam setahun cuma kurang dari 15.000. Jeep sebenarnya singkatan loh. Awalnya mobil ini disebut GP atau General Purpose alias kendaraan dengan kegunaan umum. Lama setelah itu, Jeep baru jadi merek yang kita kenal sekarang. Bentuk pisang melengkung sebab mengikuti matahari. Oh iya, pisang juga bukan pohon, melainkan sejenis rumput-rumputan. Tandan pisang tumbuh ke bawah, tapi buahnya sendiri ingin menghadap matahari. Jadi waktu tumbuh, pisang agak melengkung ke atas. Spandex, serat yang dipakai sebagai bahan pakaian olahraga, memperoleh namanya dari anagram kata expanse. Kalau kamu mau nonton semua video yang ada di YouTube, kamu akan butuh waktu 1000 tahun. Dan kamu butuh sekitar 1000 tahun tambahan lagi karena banyaknya video baru yang udah nambah lagi saat itu. Mungkin kamu tahu kalau secara teknis tomat termasuk buah beri kan? Nah, begitu juga pisang, cabai, semangka, dan terong. Ada simbol stopless terbuka kecil di tiap kemasan kosmetik. Namanya PAO, Period After Opening. Ini ngasih info berapa lama kamu bisa memakai produk itu dengan aman setelah dibuka. Stopless itu biasanya disertai angka dengan huruf M, singkatan dari months atau bulan. Pastikan kamu ingat persis kapan kemasan itu dibuka, supaya kamu tahu entah sudah 3, 6, 9, atau berapa bulan yang telah berlalu. Di colokan earphone, seringnya ada beberapa cincin yang masing-masing mewakili komponen yang beda. 1 cincin untuk suara mono, 2 untuk stereo, dan yang ketiga artinya earphone-mu disertai fungsi mikrofon. Untuk tahu apa telur rebusmu benar-benar sudah matang, putar aja di atas meja. Kalau telur berputar dengan stabil tanpa jatuh, artinya sudah matang. Alih-alih memakai air biasa, pemadam kebakaran memakai air basah buat memadamkan api. Mereka menambahkan surfaktan, bahan kimia yang mengurangi tegangan permukaan air biasa. Ini membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Tirai kamar mandimu kadang terlalu lengket pas kamu masuk kamar mandi untuk membersihkan. Kapal diberi cakram mati tikus supaya bebas dari tikus. Hewan pengerat ini biasanya masuk kapal melalui tali tambat. Jadi, cakram ini dipasang di situ biar tikus nggak ikut berlayar. Perhiasan sering dijual dalam kantong kecil. Dan ternyata, kantong ini punya fungsi rahasia, yaitu untuk mencegah dari kusam. Banyak penjual juga menjaga keaslian dan keamanan wadah perhiasan ini. Di supermarket, jeruk biasanya dijual dalam kantong jaring. Kantong ini sebetulnya nggak punya fungsi rahasia sih, tapi kamu bisa memakainya sebagai alat gosok yang ampuh. Coba deh ikat kayak gini, lalu pakai buat ngebersihin wajah berminyak.
Kamu nggak perlu repot-repot ngambil selai dari wadah yogurt plastik kayak gini. Bahannya lumayan fleksibel kok. Lipat aja jadi 2, lalu tuang selainya langsung ke yogurt. Plunger bentuk mangkok sebetulnya dipakai untuk nyedot wastafel. Meski bisa dipakai untuk nyedot kloset, sebaiknya beli lagi aja buat jaga-jaga kalau wastafelmu mampet. Lubang di bagian atas wastafel juga punya fungsi rahasia. Kalau ada yang lupa nutup keran, airnya nggak akan luber dan kamar mandimu nggak akan kebanjiran. Dengan adanya lubang ini, air juga bisa lebih cepat mengalir karena bisa memberi jalan keluar udara yang terperangkap di dalamnya. Kebanyakan resleting logam punya pengunci tersembunyi biar nggak gampang merosot. Supaya nggak kena malu sendiri, jangan arahkan resletingmu ke atas ya. Kalau kamu mengarahkannya ke bawah, resleting akan otomatis terkunci berkat lekukan kecil yang tersembunyi di bawah handle-nya. Selain untuk dimainin dan sebagai pewangi, busa mandi juga bisa mengatur suhu air. Gelembung yang dihasilkan bikin airnya tetap hangat, sehingga kamu bisa berendam sampai lama. Tapi hal ini cuma berlaku pada bathtub akrilik sih, karena bathtub dari logam gampang banget kehilangan panas. Sikat eskalator nggak dipakai buat ngebersihin dan nyemir sepatu. Nggak kebayangkan, pasti ribet banget kalau harus ngolesin semir ke sikat yang terus bergerak. Tujuannya untuk keamanan aja kok. Dengan adanya sikat ini, posisi berdirimu nggak akan terlalu mepet ke pinggir. Jadi, pakaian panjang dan celanamu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga. Awalnya bola golf dibikin halus, tapi sekarang permukaannya berlekuk-lekuk. Para pemain mengamati kalau bola yang rusak karena keseringan dipakai ternyata lebih gampang melambung daripada bola baru. Akhirnya, produsen mulai memproduksi bola berlekuk. Di bagian samping wadah aluminium foil terdapat label yang bisa ditekan. Label ini bikin foilnya berada di posisinya, sehingga nggak gampang tergulung. Berkat label ini juga, foil jadi lebih gampang dirobek. Jerigen berhandle 3 ternyata juga punya alasannya sendiri. Berkat langkah cerdas sang desainer, kamu bisa megang handle yang tengah kalau cuma membawa jerigen sendirian, sehingga beratnya tersebar merata. Tapi kalau temanmu mau ngebantu, kalian bisa pegang handle samping. Kaki logam pipih pada colokan standar Amerika Utara dan Amerika Tengah punya lubang di ujungnya. Kira-kira buat apa ya? Nah, berkat lubang ini, colokannya bisa terpasang kuat pada stop kontak, sehingga nggak akan gampang jatuh atau goyang-goyang. Sisa deodoran stick emang kadang bisa bikin jengkel ya, padahal masih ada sedikit sisanya, tapi udah nggak bisa dipakai. Nah, gini trik ampuhnya. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil, lalu masukin ke bawah bagian yang bergerak. Tuh kan, deodorannya bisa langsung keluar. Di kemasan produk kosmetik, biasanya tertera angka yang nunjukin masa pakai produk setelah dibuka. Makanya, di situ juga ada simbol wadah yang sudah dibuka. Selain ampuh ngebersihin serat kecil, pembersih serat juga punya fungsi lain. Saat kamu mau ngebersihin kotoran dari nampan peralatan di mesin pencuci piring, ambil pembersih seratmu aja, pasang di masing-masing wadah untuk ngilangin semua remah, kotoran, dan sisa makanan. Raja di kartu remi diambil dari karakter sejarah asli. Raja Skop adalah gambar Raja David, keriting Alexander Agung, hati Charles Agung, dan wajik adalah Julius Caesar. Cincin di zaman dulu nggak cuma dipakai sebagai aksesoris mewah. Para bangsawan menggunakan cincin sebagai stempel. Pemanah memakainya untuk melindungi jari dari luka senar busur. Dan penjahit juga memanfaatkannya sebagai pelindung dari tusukan jarum. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas untuk menjaga keselamatan. Kalau kamu melepasnya, akan terlihat dua batang besi yang cukup kuat dan kamu bisa memakainya untuk mecahin jendela mobil kalau kamu terkunci di dalam mobil. Panah kecil di samping indikator bahan bakar pada dashboard mobil nunjukin posisi tangki bahan bakar, sehingga kamu nggak perlu bingung-bingung lagi nyariin tangkinya. Saat kamu keramas, pakai samponya di akar rambut aja ya, jangan ke seluruh lainnya. Toh nanti busanya juga ngalir ke seluruh bagian rambut. Selama ini kamu udah salah keramas ya? Mungkin karena kamu udah jadi duta sampo lain? Kancing kecil di ujung kerah kemeja dipakai untuk menahan dasi di posisinya. Awalnya, kancing ini dirancang untuk memasang dasi kecil yang sudah nggak populer. Jadi sekarang, fungsinya cuma sebagai aksesoris desain.
Kemasan kapas diberi benang supaya bisa digantung. Dan kamu nggak perlu ngebuka dan menutup bagian ini kalau mau ngambil kapasnya. Lihat deh bagian bawahnya. Di situ ada garis berlubang yang bisa kamu robek. Meski tinggi dan masif, patung Liberty nggak selalu berdiri diam. Ketika angin cukup kencang, ia akan berayun sejauh sekitar 8 cm. Bahkan obornya bisa bergerak 2 kali lebih jauh dari itu. Di hari yang tenang, kalau kamu perhatikan kakinya baik-baik, kadang kamu bisa melihatnya menari kecil di bawah jubahnya yang panjang itu. Hehe, nggak bercanda. Oh ya, tahu nggak? Patung Liberty itu ternyata nggak cuma satu loh. Replika perunggu yang berukuran lebih kecil, yang berfungsi sebagai market untuk patung New York itu, berdiri di Jardin du Luxembourg, Paris. Hehe, aku nggak pernah belajar bahasa Prancis, tapi lumayan lah ya. Replika monumen itu yang berukuran seperempatnya berdiri di sebuah pulau di Seine River, juga di Paris. Ada juga tiruan obor berlapis emas dengan ukuran sebenarnya di pintu masuk sebuah terowongan terkenal di dunia, di Paris. Nggak usah disebutin lah ya namanya. Kembali ke New York, jika kamu perhatikan dengan cermat wajah Lady Liberty, bisa kelihatan jelas kalau patung ternama itu terinspirasi oleh siapa lagi kalau bukan bintang pop tahun 50-an, Elvis Presley. Ya enggak lah, bercanda lagi, hehe. Patung Liberty didesain oleh Frederick August Bartholdi 60 tahun sebelum Elvis lahir. Banyak pendapat berbeda tentang siapa sebenarnya yang menginspirasi wajah Lady Liberty. Menurut satu teori, modelnya adalah si cantik Isabella Boyer. Isabella lahir tahun 1841 di sebuah keluarga kaya di Paris. Ketika berumur 22 tahun, dia pindah ke New York untuk menikah dengan pengusaha Amerika kaya dan jadi sosialita. Tapi cerita yang jauh dari kata glamor adalah bahwa Bartholdi merancang wajah Lady Liberty berdasarkan ibunya, yang menurutku mirip Elvis. Versi lain menceritakan bahwa model Lady Liberty bukan wanita kulit putih barat seperti dugaan sebelumnya. Ketika muda, Bartholdi pergi ke Mesir, dan setelah melihat piramida, dia terinspirasi untuk membuat patung kolosal. Saat bertambah umur dan lebih sukses, Bartholdi kembali ke Mesir untuk mengajukan proposal sebuah patung baru di pintu masuk terusan Suez. Patung itu akan diberi nama Mesir Membawa Cahaya ke Asia dan menggambarkan sosok berjubah yang memegang obor untuk memandu para musafir melewati terusan itu. Ternyata patung itu biayanya terlalu besar, tapi dia terus memikirkan ide itu sampai kesempatan lain muncul di pelabuhan New York. Seperti inilah tampilan patung itu 135 tahun lalu. Iya, warnanya beda banget. Sama dengan warna yang kamu lihat kalau kamu memotong kabel listrik. Karena seluruh bagian luar patung itu terbuat dari tembaga. Sekitar 20 tahun setelah dipasang, patung ini berubah menjadi hijau seluruhnya. Penyebabnya, udara dan hujan yang sering turun perlahan-lahan mengoksidasi logam yang disebut patina itu. Logam itu sangat tipis. Para desainer bisa saja membuat lapisan logamnya lebih tebal, tapi nanti patungnya bakalan lebih berat dan bisa jatuh karena bobotnya sendiri. Kalau lebih tipis lagi, oksidasi dan karat di logam itu akan membuat patung berlubang-lubang. Pembuat patung sudah memikirkan konstruksi patung tersebut matang-matang dan butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk membangunnya. Tapi semuanya berawal dari maket ini yang terbuat dari tanah liat. Tingginya cuma 122 cm. Jadi, kemungkinan kamu lebih tinggi dibanding patung Liberty Mini ini, bahkan dengan tangan yang naik ke atas. Model berikutnya dibuat dari semen. Dengan memperbesar ukurannya, pembuat patung bisa menambahkan dan memperhalus detail patung itu. Misalnya, sebuah detail yang tak akan pernah bisa kamu lihat dari Pulau Liberty, atau bahkan dari tumpuannya, yaitu belenggu di dekat mata kakinya. Kelihatannya kayak si patung membuang belenggu itu, dan ini melambangkan kebebasan. Model selanjutnya setinggi sekitar 10 meter atau sepanjang bus. Itu sekitar seperempat ukuran patung sebenarnya, dan ini ukuran maksimal yang bisa muat di bengkel pembuat patung itu. Lalu dia lanjut membuat patung ukuran penuh beserta kepala dan tangannya yang memegang obor. Tangan yang satunya lagi memegang semacam tablet batu dengan angka Romawi di atasnya. Tertulis 4 Juli 1776, tanggal kemerdekaan Amerika.
Nah, saatnya membangun versi terakhir patung Liberty. Menurut para pembuatnya, semua bagian patung harus terbuat dari semen dulu. Ini kepalanya. Mereka menyejajarkan lembaran-lembaran kayu dan menekannya ke patung model. Tapi lembaran itu kemudian dibentuk agar tepat meniru bentuk dan lekukan patung. Dengan kata lain, ini adalah cetakannya. Lalu, struktur kayu itu ditaruh di lantai dan dilapisi dengan selembar tembaga setebal uang koin. Terakhir, tinggal membentuk lembaran tembaga itu dengan hati-hati sesuai lekuk-lekuk patung dengan palu dari kayu yang lunak dan alat penekan. Pembangunan patung dan fondasinya menelan biaya lebih dari 7,4 miliar rupiah atau 500 ribu dolar. Para pendukung dari Prancis menggalang dana untuk membangun patung itu, dan orang Amerika membiayai tumpuan tempat patung itu berdiri. Dalam kurs sekarang, biayanya lebih dari 148 triliun rupiah. Patung itu diselesaikan di Prancis, lalu dikirim ke Amerika dalam ratusan kemasan peti kayu. Lebih dari 200.000 warga Amerika menunggu untuk menyambut kapal yang mengangkut Lady Liberty saat tiba di pelabuhan New York. Patung itu dirakit selama 4 bulan di Bedloes Island yang sekarang dikenal sebagai Pulau Liberty. Mungkin pernah terjadi kesalahan saat perakitannya. Dalam salah satu inspeksi tahun 1982, para pekerja sadar bahwa kepalanya dipasang melenceng sejauh 60 cm dari bagian tengah. Yah, kadang leherku juga rasanya gitu. Di sepanjang jalan di depan terowongan Paris ternama ini terdapat api Liberty. Ini adalah replika berukuran asli dari api obor Lady Liberty yang dilapisi emas. Monumen ini dihadiahkan kepada Prancis di tahun 1989 oleh para donatur dari seluruh dunia sebagai ucapan terima kasih atas patung Liberty dan simbol persahabatan Prancis-Amerika. Ada sekitar 4,5 juta orang yang mengunjungi patung terkenal itu setiap tahun. Sebagai perbandingan, pengunjung London Eye setiap tahunnya sekitar 3,75 juta orang. Ini menjadikan patung Liberty salah satu daya tarik wisata paling populer di dunia. Hampir 100 tahun setelah patung itu didirikan, obor Lady Liberty dipugar. Tahun 1984, obor patung asli yang terbuat dari tembaga dan kaca itu diganti dengan obor baru yang dilapisi dengan emas 24 karat. Obor adalah satu-satunya tempat yang tidak boleh dimasuki pengunjung karena kerusakan yang pernah dialaminya. Ya, nggak aman naik ke obornya itu. Tinggi patung Liberty adalah 46 meter. Ini setinggi 10 jerapah yang berdiri di atas leher masing-masing. Kalau dibandingkan dengan tinggi manusia, kamu harus berdiri di atas 25 orang temanmu untuk mencapai obor di tangan kanan patung. Dasar beton dan tumpuannya menjadikan patung itu makin tinggi, yakni 93 meter dari tanah sampai ke puncaknya. Nah, ayo kita masuk ke dalamnya. Kita harus melewati pintu-pintu yang dasarnya berbentuk bintang. Lalu, kamu punya dua pilihan. Naik lift sampai ke dek observasi, atau naik tangga yang berjumlah 192 anak tangga. Nggak apa-apa duluan aja. Ada tangga naik dan turun bagi wisatawan guna menghindari kerumunan orang lalu lalang. Tangga itu membawamu ke ketinggian bangunan berlantai 6, langsung ke dek observasi di puncak tumpuan patung. Untuk sampai ke mahkota patung, kita harus naik ke lantai 7, tempat kita bisa melihat sebuah tangga ulir ganda. Tangga ini ada di tiang menara tonggak penopang patung Liberty yang didesain oleh sang Gustave Eiffel sendiri. Tahu kan pendiri menara Eiffel itu? Tangga ini dibuat ganda karena satunya untuk naik dan satu lagi untuk turun. Ada juga ruangan tempat kamu bisa istirahat kalau merasa capek waktu naik. Ya, aku pernah. Dan iya, kamu butuh itu. Dan kamu harus ngantri. Nanti kalau mau unboxing paket dengan cutter, coba amati cuttermu baik-baik deh. Kalau bilahnya punya garis diagonal, berarti kamu beruntung. Bilah ini juga bisa dipatahin. Setelah terus-terusan dipakai untuk motong kardus, bilah cutter lama-lama akan tumpul. Dan supaya kamu nggak buru-buru beli cutter baru, patahin aja garis diagonal di bagian ujung biar cuttermu tajam lagi. Jadi gini caranya, cek lubang kecil di bawah cutter yang biasanya juga disebut dengan blade snapper. Penemuan cerdas ini pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur yang terinspirasi dari potongan coklat batang. Eits, bentar dulu. Kardusnya jangan langsung dibuang dong. Di situ biasanya ada bungkus gel silika.
Dan gel ini sebetulnya punya fungsi sebagai pengering karena mampu menyerap kelembapan di lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya ambil aja gel silikanya untuk dipakai nanti, mungkin buat ngeringin HP atau alat elektronik lain. Taruh aja barang yang mau kamu keringin di dalam wadah, kemudian masukin gel silika untuk mengurangi kerusakan. Kamu nggak harus jadi mekanik loh untuk tahu kapan waktu yang paling pas untuk ganti ban mobil. Ada tanda-tandanya kok. Amati baik-baik ya. Kamu ngelihat tonjolan karet di permukaan ban kan? Saat tonjolannya makin rata dengan tapak ban, berarti kamu harus segera membawanya ke bengkel mobil. Kemungkinan besar, traksi ban mobilmu udah jauh berkurang dan ini bisa membahayakanmu saat menyetir. Bagian atas kaca depan mobil ditempeli dengan bintik-bintik hitam bertekstur. Fitur ini nggak cuma terpasang sebagai desain, dan namanya adalah Frit Glazing, yaitu sejenis cat keramik khusus pada kaca untuk melindungi perekatnya dari sinar ultraviolet. Frit juga menutupi dan membentuk permukaan perekat yang lebih kasar agar kacanya bisa nempel. Kamu ngelihat tuas kecil di bawah spion tengah mobilmu nggak? Bagian ini berfungsi untuk mengatur cahaya spion pada mode siang dan malam hari. Fitur ini menggunakan teknologi cermin prismatik untuk meredam silau lampu depan mobil di belakang mobilmu. Spion tengah yang dimiringin secara manual sudah ada sejak tahun 1930-an, tapi spion ini menjadi standar pada tahun 1970-an. Saat kamu lagi naik mobil, coba cek juga deh sandaran kepalanya. Kebanyakan orang belum tahu kalau bagian ini juga punya fungsi rahasia. Sandaran kepala bisa diatur sesuai tinggi penumpang supaya kepala dan leher mereka bisa nyender sempurna. Tapi selain bisa diatur, sandaran kepala juga bisa dilepas. Di dalamnya ada 2 batang logam yang sangat kuat. Jadi kalau kamu kejebak di dalam mobil dan harus buru-buru keluar, batang ini bisa dipakai untuk mecahin kaca mobil. Saat kamu lagi asik nyetir, tiba-tiba bensinnya habis ya. Mungkin kedengarannya kocak banget sih. Tapi gimana jadinya kalau kamu buru-buru tancap gas padahal nozzle bensinnya masih nyangkut di tangki mobil? Tenang aja, nozzle bahan bakar udah dirancang agar insiden berbahaya kayak gini nggak terjadi. Nozzle ini punya fitur khusus yang bikin selangnya copot sendiri saat ditarik paksa. Di awal abad ke-20, sepatu Keds cuma dirancang untuk para pemain basket. Tapi kemudian, sepatu ini malah jadi salah satu produk fashion penting sama kayak jeans dan jaket kulit. Kalau kamu perhatiin, bagian samping sepatu Keds punya 2 lubang. Fitur ini nggak cuma dipakai untuk ngasih tambahan sirkulasi udara, tapi supaya pemakainya bisa ngiket sepatu mereka secara kreatif. Kira-kira buat apa ya bagian atas sumpit kok dibikin nempel kayak gini? Biar nggak kepisah sebelum dipakai buat makan? Mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi bukan itu alasannya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, bagian atasnya berbentuk persegi. Bener kan? Sumpit kayak gini berasal dari desain tradisional Jepang agar ujungnya lebih gampang dipatahin. Ujung yang kepisah ini nantinya bisa dipakai sebagai tatakan supaya sumpitmu tetap bersih kalau kamu mau pakai lagi. Dengan begini, kamu nggak perlu khawatir lagi sumpitmu bakal nyentuh meja atau benda lain. Sepeda cewek didesain khusus dengan mempertimbangkan fungsi fashion dan sejarah. Rangkanya yang lebih rendah dibikin agar gampang dinaiki cewek berbadan pendek dibandingkan dengan cowok yang tingginya rata-rata. Itu buat setang dan sadelnya ya, tapi keseluruhan rangkanya yang lebih rendah juga punya fungsi lain. Di zaman dulu, cewek selalu pakai rok dan gaun panjang sampai seharian, jadi mereka harus mastiin baju mereka nggak akan nyangkut di rangka sepeda. Lalu dibuatlah sepeda berangka rendah ini untuk para cewek agar kebutuhan mereka kala itu tetap terpenuhi. Pasta gigi dibikin warna-warni nggak sekedar untuk seru-seruan. Semua warnanya punya fungsi rahasia sejak tahun 1970-an. Kala itu para konsumen makin tertarik dengan kesehatan mulut, makanya mereka nyari produk pasta gigi yang nggak cuma untuk ngebersihin gigi. Kemudian ada perusahaan pelopor produk kebersihan mulut yang nambahin obat kumur ke pasta giginya. Nah, inilah fungsi dari garis biru. Mereka juga nambahin garis merah berupa bahan tambahan untuk ngerawat gusi. Kalau kita perhatiin baik-baik wajah Lady Liberty, kamu bisa lihat patung terkenal itu terinspirasi oleh siapa lagi kalau bukan bintang pop tahun 50-an Elvis Presley. Enggak kok, aku cuma bercanda. Patung Liberty didesain oleh Frederick August Bartholdi 60 tahun sebelum Elvis lahir.
Hey, don't be cruel. Ada pendapat berbeda-beda tentang siapa yang sebenarnya menginspirasi wajah Lady Liberty. Menurut sebuah teori, model patung itu adalah Isabella Boyer yang cantik. Isabella lahir di keluarga kaya di Paris tahun 1841. Saat berusia 22 tahun, dia pindah ke New York untuk menikah dengan pengusaha Amerika dan menjadi sosialita. Isabella akhirnya pulang kampung ke Paris, tempat dia bertemu ahli patung terkenal, Bartholdi. Dia berusia 38 tahun saat itu dan masih sangat cantik. Sekitar waktu inilah dia dikabarkan menjadi model desain patung Liberty milik Bartholdi. Banyak orang percaya bahwa Bartholdi mengambil model yang lebih dekat dengannya untuk patung Liberty, yakni ibunya sendiri, Augusta Charlotte Bartholdi. Bartholdi adalah bungsu dari 4 anak Charlotte. Hubungan Bartholdi dengan ibunya sangat dekat. Jadi masuk akal kalau dia ingin mempersembahkan salah satu karya terbesarnya itu untuk ibunya. Lady Liberty dibangun sebagai harapan dan kekuatan bagi para imigran yang tiba di Tanah Baru. Bagi Bartholdi, ibunya juga mewakili hal-hal ini. Charlotte membesarkan anak-anaknya sebagai ibu tunggal dan mendorong mereka untuk mengejar impian mereka. Ada teori lain yang menyatakan bahwa Lady Liberty tidak memakai model orang barat berkulit putih seperti yang diperkirakan sebelumnya. Ketika muda, Bartholdi menempuh perjalanan ke Mesir. Dan setelah melihat berbagai piramida, dia terinspirasi untuk membuat patung kolosal. Saat sudah lebih berumur dan lebih sukses, Bartholdi mengusulkan sebuah patung baru di jalan masuk terusan Suez. Patung itu diberi nama Mesir Membawa Cahaya ke Asia dan menggambarkan sosok bermantel yang membawa obor untuk memandu para pelancong melalui terusan itu. Gak asing kan? Dalam sketsa asli Bartholdi, wajah sosok bermantel itu memakai model seorang petani Mesir. Lambat laun, dana habis dan patung itu tidak selesai. Bartholdi lalu mendaur ulang desain patung itu, mengubah citra petani muda menjadi wanita berwajah barat, menciptakan patung ikonik yang kita kenal sekarang. Teori lain menyatakan bahwa Lady Liberty bahkan mungkin bukan seorang wanita. Penulis dan ahli tentang patung Liberty, Elizabeth Mitchell, percaya bahwa Bartholdi memang mengambil model wajah Lady Liberty dari anggota keluarganya, tapi bukan ibunya. Ketika mempelajari wajah patung itu, Elizabeth melihat bahwa struktur wajah Charlotte Bartholdi agak lain dengan Lady Liberty. Di tahun-tahun awal karirnya, Bartholdi adalah pembuat patung yang terkenal akan akurasinya, jadi perbedaan kecil ini tidak masuk akal. Saat Elizabeth menemukan foto saudara lelaki Bartholdi, Jean Charles, dia melihat bahwa wajahnya mirip sekali dengan Lady Liberty. Pernyataan bahwa patung Liberty merupakan hadiah Perancis bagi Amerika itu hanyalah mitos umum. Faktanya, patung itu didanai sepenuhnya oleh aktivis Edouard de la Boule. Aktivis ini adalah pendukung berat karya Bartholdi dan mendorong rakyat Perancis untuk menggalang dana bagi patung itu. Sementara itu, publik Amerika mengumpulkan dana untuk fondasinya. Bartholdi sudah menyelesaikan lengan Lady Liberty yang membawa obor itu bertahun-tahun sebelum menyelesaikan seluruh desainnya. Lengan itu lalu dipamerkan di Madison Square Park guna mendorong orang agar berdonasi bagi patung itu. Penggalangan dana dari publik Amerika ternyata sulit, sampai penerbit Joseph Pulitzer turun tangan. Dia memulai gerakan donasi dan berjanji bahwa tiap kontributor akan menerima penghargaan kehormatan di korannya yang terkenal, New York World. Hal ini menarik lebih dari 120.000 donasi dan menggalang dana yang cukup untuk menyelesaikan patung itu. Patung dan fondasinya menelan biaya $500.000. Dalam kurs rupiah sekarang nilainya lebih dari 142 miliar. Patung itu diselesaikan di Perancis, lalu dikirim ke Amerika dalam lebih dari 300 potongan tembaga yang dikemas dengan peti-peti kayu. Lebih dari 200.000 warga Amerika menunggu untuk menyambut kapal pengangkut Lady Liberty saat tiba di pelabuhan New York. Patung itu dirakit di Pulau Beltlow, yang sekarang dikenal sebagai Pulau Liberty. Mungkin telah terjadi kesalahan saat merakit patung Liberty. Dalam sebuah inspeksi di tahun 1982, para pekerja sadar bahwa kepala patung dipasang melenceng sekitar 60 cm dari bagian tengah. Lady Liberty dulunya enggak berwarna hijau ikonik kayak yang kita tahu sekarang. Aslinya patung itu terdiri dari kulit tembaga di atas kerangka besi yang membuatnya tampak berwarna perunggu cerah.
Seiring waktu, tembaga mulai teroksidasi, lalu terbentuklah lapisan pelindung yang disebut patina dan menghasilkan corak hijau terang. Lady Liberty butuh 30 tahun untuk berubah menjadi hijau seluruhnya, dan kita tahu Go Green itu butuh usaha. Kalau Bartholdi bisa memilih, Lady Liberty nggak akan pernah berwarna hijau atau bahkan warna tembaga. Pada awalnya, sang arsitek bermaksud menjadikan patung itu sebagai mercusuar. Agar terlihat di malam hari, Bartholdi berencana untuk membalut seluruh patung dengan lembaran emas. Jadi patung itu bisa berpendar dalam cahaya bulan. Ide ini ditolak karena biayanya akan terlalu mahal. Omong-omong soal ukuran patung, Bartholdi dibantu oleh Gustave Eiffel dalam desain struktur Lady Liberty. Gustave Eiffel adalah insinyur struktur ternama yang mungkin kamu udah nebak dari namanya, terkenal karena mendesain menara Eiffel. Gustave Eiffel mendesain kerangka dan struktur yang menopang patung Liberty. New York bukan satu-satunya tempat yang punya patung Liberty. Kamu bisa menemukan versi patung yang jauh lebih kecil di aula pintu masuk museum terkenal ini di Paris. Lady Liberty Mini ini dibuat oleh Bartholdi tak lama setelah patung yang asli didirikan untuk pameran Paris tahun 1900. Sebuah pameran dunia yang diadakan di Prancis untuk merayakan capaian abad sebelumnya. Nggak jauh dari terowongan Paris ini terdapat Flame of Liberty. Ini adalah replika berukuran penuh dari nyala obor Lady Liberty yang diselimuti lembaran emas. Monumen ini diberikan kepada Prancis pada tahun 1989 oleh para donatur dari seluruh dunia sebagai ucapan terima kasih atas patung Liberty serta sebagai simbol persahabatan antara Prancis dan Amerika. Ada sekitar 4,5 juta orang yang mengunjungi patung terkenal itu setiap tahun. Sebagai perbandingan, ada 3,75 juta orang yang mengunjungi London Eye tiap tahun. Ini menjadikan patung Liberty sebagai salah satu atraksi wisata paling terkenal di dunia. Mengunjungi Lady Liberty juga bisa dibilang olahraga yang baik. Para pengunjung harus menapaki 354 anak tangga untuk sampai di mahkotanya. Aku pernah ke sana, beneran keren banget. Di dalam mahkotanya ada 25 jendela yang menyuguhkan pemandangan indah memukau kota New York. Ukurannya juga jauh lebih kecil daripada yang kamu perkirakan. Mahkota Lady Liberty berhiaskan 7 duri runcing. Sebagian orang bilang, duri-duri ini mewakili ke-7 laut dan benua di dunia, mengusung konsep kebebasan universal. Ada juga yang berpikir, duri-duri itu mewakili sinar matahari. Aku udah nyobain yang ini loh. Cubit sikumu sekeras mungkin, kamu hampir nggak merasa sakit. Kok bisa? Area kulit yang berbeda punya ujung saraf yang juga beda. Tubuh kita didesain untuk lebih peka terhadap rasa sakit di tempat-tempat yang lebih berisiko tinggi untuk rusak. Bagian-bagian penting itu punya lebih banyak ujung saraf agar kita lebih waspada dan bisa melindungi diri kita. Dan kulit tebal kayak di siku kita punya lebih sedikit detektor rasa sakit. Nah, aku bukan lagi membahas rasa nyeri kesemutan dan menyentak yang kamu rasakan pas sikumu membentur sesuatu ya. Wah, kalau itu sih rasanya kayak seluruh lenganmu kesetrum. Menurutku ini bukan rasa lucu, tapi ini berasal dari funny bone atau tulang lucu. Tulang lucu sama sekali bukan tulang loh. Ini saraf yang berawal dari tulang belakang menuju leher sampai siku dan jari-jarimu. Nama aslinya adalah saraf ulinaris. Ini adalah salah satu dari 3 saraf utama di lenganmu dan memberi sensasi di ujung-ujung jari. Saraf ulinarismu dilindungi dengan baik oleh otot, lemak, dan tulang. Tapi ada satu titik di sikumu di mana saraf ini terekspos dan itu titik tulang lucu. Versi lain tapi nyata dari kisah Achilles kan? Oke, sekarang kamu sudah paham kenapa jika tulang lucumu terbentur rasanya begitu lain dengan pas sikumu nggak merasakan apa-apa jika dicubit. Fenomena berikut terkait dengan momen-momen sosial yang canggung. Mungkin nggak seluruhnya, ini bisa terjadi saat gebetanmu memujimu. Aku lagi membahas tentang pipi yang memerah nih. Nah, aku nggak yakin kalau di perutmu memang ada kupu-kupu saat kamu jatuh cinta, tapi aku yakin dengan yang ini. Ketika pipimu memerah, lapisan lambungmu juga memerah. Iya, aku udah lihat. Lapisan lambung adalah jaringan yang melindungi dinding lambungmu dari asam di dalamnya.
Saat pipimu memerah, jaringan ini juga memerah karena ini terjadi saat darah naik ke permukaan kulit. Ini berdampak terhadap perut juga loh, dan ini adalah proses alami respon psikologis terhadap perubahan emosimu. Karena lagi membahas tentang lambung, kayaknya ini saat yang pas untuk ngasih tahu bahwa cairan lambung bisa melumat meja baja. Ini berarti asam bisa mencerna organ dalammu dong. Syukurlah lapisan lambungmu mencegah terjadinya hal ini. Kamu bisa berpendar dalam gelap. Jangan matiin lampu dulu ya, kamu nggak akan bisa lihat ini dengan mata telanjang. Visual tubuh manusia yang bercahaya ini berasal dari kamera ultrasensitif. Para ilmuwan Jepanglah yang pertama menangkap foto-foto biopendar manusia. Cuma kamera ultrasensitif yang bisa mengungkap kalau tubuh kita memancarkan sedikit cahaya, sebab cahaya ini 1000 kali lebih lemah dibanding yang bisa dideteksi mata manusia. Rupanya semua makhluk hidup menghasilkan sedikit cahaya berkat reaksi kimia dalam sel-sel mereka. Manusia baru saja ditambahkan ke dalam daftar ini. Para peneliti telah memfoto tubuh bagian atas para sukarelawan selama beberapa hari. Hasilnya menunjukkan kalau jumlah cahaya yang dipancarkan mengikuti siklus 24 jam. Pendar yang paling terang terjadi saat sore dan paling redup di akhir malam. Selain itu, cahaya paling terang dipancarkan dari pipi, dahi, dan leher. Yang menarik, ini nggak sesuai dengan area paling terang yang tertangkap kamera termal. Apa kamu tahu kalau kamu agak lebih tinggi di pagi hari dibanding sesudah itu? Iya, aku udah mengukur kamu loh. Serius, perbedaan tinggi ini berkaitan dengan gravitasi. Kekuatan gravitasi menekan tulang rawan di tulang belakang dan lututmu pas kamu berdiri atau duduk sepanjang hari. Tapi saat kamu berbaring, tulang belakangmu nggak tertekan dan rileks. Karena itu, pas bangun pagi setelah istirahat di ranjang semalaman, kamu lebih tinggi. Pertambahan tinggi badan ini nggak lebih dari 2,5 cm, jadi jangan taruhan siapa yang lebih tinggi sehabis tahu info ini ya. Fakta seru, para astronot yang kembali dari misi mereka lebih tinggi beberapa senti dibanding biasanya pas di bumi. Ini karena tidak adanya gravitasi di ISS. Tapi mereka nggak setinggi itu terus kok. Pas sudah di bumi lagi, lambat laun gravitasi menekan mereka hingga kembali ke tinggi badan semula. Yuk kita kembali ke organ yang tadi kita bahas, kulit. Iya, kulit adalah salah satu organ. Faktanya kulit adalah organ terluas di tubuhmu. Kulit berkontribusi sampai sekitar 15% berat badanmu. Apalagi ya peran organ ini selain menutupi tubuhmu? Kulit punya berbagai fungsi vital, misalnya melindungi tubuhmu dari bahaya fisik dan biologis dari luar. Selain itu, kulit juga mencegah penguapan air berlebihan. Aku kepo banget nih, apalagi kejutan yang dimiliki tubuh manusia ya. Tapi untuk saat ini, yuk kita lanjut dulu ke dunia hewan. Burung hantu nggak punya bola mata loh. Sebagai gantinya, burung hantu punya tabung mata. Mata mereka yang berbentuk tabung ini nggak bergerak dalam soket matanya seperti mata kita. Karena itu, burung hantu harus menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melihat sekitar. Tapi menggerakkan tubuh akan menimbulkan bunyi, sehingga hewan-hewan lain akan mendengarnya. Jadi burung hantu berevolusi hingga punya leher yang bisa berputar sekitar 270 derajat dengan super pelan. Tapi apa masalahnya? Visi malam butuh kornea lebih besar untuk memperoleh cahaya sebanyak mungkin. Ini alasan utama kenapa kebanyakan hewan malam seperti kukang atau ingkir bermata lebar. Bagi burung hantu, cara kerjanya agak berbeda. Karena kepalanya kecil, mata sebesar itu nggak akan muat di dalamnya. Meskipun nggak punya bola mata, tapi makhluk ini punya 3 set kelopak mata. 1 set untuk berkedip, 1 untuk tidur, dan yang terakhir untuk menjaga kebersihan tabung matanya. Apa burung hantu peduli dengan itu? Iya dong! Lanjut dari hewan malam ke hewan-hewan yang lebih kamu kenal. Meow! Kucing punya organ tambahan yang memungkinkan hewan ini membaui udara. Organ ini disebut organ Jacobson atau organ vomeronasal. Organ ini berlokasi di rongga hidung kucing dan membuka ke langit-langit mulutnya. Organ ini bisa mendeteksi bahan kimia tertentu dengan saraf yang langsung menuju otak, tapi itu bukan penciuman biasa ya. Reseptor bau organ Jacobson nggak didesain untuk menangkap bau biasa. Organ ini mendeteksi bahan kimia yang sama sekali nggak berbau. Dengan kata lain, kucing bisa mendeteksi bau yang tak terdeteksi.
Bukan cuma ini, organ Jacobson meningkatkan indera penciuman. Misalnya saat anak kucing mencoba mencari susu induknya, bayangin ada 2 induk dan 4 anak kucing bisa membedakan induknya dari kucing dewasa lain dengan bantuan indera penciumannya. Saat orang ketemu, mereka saling menilai bahasa tubuh. Biasanya kucing melakukan ini dengan mengendus kepala satu sama lain. Sapaan ini melepaskan feromon yang bisa menyampaikan banyak hal tentang satu kucing ke kucing lain, seperti apa makanan kesukaan kucing lain atau apa hewan itu sehat atau enggak. Kucing bahkan bisa menilai apa kucing lain sedang senang atau sedih. Semua itu berkat organ Jacobson. Kata setengah kosong atau setengah penuh kalau kamu orang optimis. Bikin sebel, aku tahu. Tapi aku tahu itu bukan karena produsen ingin mengeruk lebih banyak uang darimu. Udara tambahan melindungi keripikmu dari kerusakan. Jika kantong diisi sampai penuh, setelah diangkut kamu akan mendapat debu keripik, bukan keripiknya. Es krim rasa raspberry biasanya berwarna biru, bukan pink atau merah. Yang keduanya adalah pilihan warna yang lebih jelas. Nah, bayangkan kamu bikin banyak es krim. Kamu pilih warna hijau buat rasa apel, nanas, atau lemon kuning. Ada stroberi, jadi harusnya merah. Cherry, merah lagi. Semangka, merah. Sekarang raspberry, ya merah. Tapi 4 warna merah jelas kebanyakan, dan orang nggak bisa membedakan dengan mudah. Jadi awalnya, baik rasa stroberi maupun cherry berwarna merah, tapi coraknya lain. Rasa semangka warna pink. Dulu, orang bikin rasa raspberry dengan pewarna merah tua. Lalu ilmuwan membuktikan pewarna itu berbahaya, jadi dilarang. Biru adalah opsi warna bebas lain, tapi nggak ada buah atau beri biru kecuali blueberry, dan ini bukan rasa populer. Jadi, produsen mulai mewarnai raspberry dengan biru. Kadang mereka menyebutnya biru raspberry, tapi itu cuma produk lab yang nggak ada secara alami. Jika kamu beli jam dan melihat gambarnya, kemungkinan besar menunjukkan jam 10.10 dari pabriknya. Alasannya cuma karena tampak keren. Kamu bisa melihat kedua jarum dan keduanya enggak tumpang tindih. Bentuknya juga simetris dan bagus, serta membingkai angka 12, dan akhirnya membentuk wajah tersenyum yang memberi nuansa positif. Kasur biasanya punya motif jahitan di atasnya. Produsen kasur membuat jumlah terbatas dari berbagai kasur, dan satu-satunya cara agar tampak lain adalah dengan motif jahitan keren. 2 kasur dari 2 perusahaan yang berbeda mungkin kualitasnya persis sama, tapi harganya lain. Kebanyakan orang nggak paham hal ini dan menganggap motif yang berbeda berarti kualitasnya juga lain. Jadi, saat berbelanja, cuekin aja motifnya. Keju berlubang-lubang. Kebanyakan jenis keju berlubang-lubang kecil, tapi bisa juga besar. Keju dibuat dengan menambahkan bakteri ke dalam susu, dan lubang adalah hasil dari itu. Bakteri mengonsumsi asam laktat dan melepas gelembung udara kecil-kecil. Gelembung terperangkap dalam keju, lalu meletup, membentuk lubang-lubang kecil itu. Ukuran lubangnya tergantung pada suhu produksi dan keasamannya. Keju Swiss berlubang-lubang ekstra besar. Keju ini dibuat di suhu sekitar 48,9 derajat Celcius dan diinkubasi di suhu 21,1 derajat Celcius selama 5-7 hari. Jadi, kejunya sangat lembut dan gelembungnya jadi sangat besar. Semua koin bergerigi, tapi apa kamu pernah penasaran kenapa? Awalnya, semua koin dikaitkan dengan standar perak. Jumlah perak yang digunakan dalam koin sesuai dengan nilai koin itu. Jadi, koin $1 mengandung perak asli yang jauh lebih banyak dibanding, katakan, koin $1/4. Tepinya dibuat bergerigi karena alasan keamanan. Dulu, gerigi adalah unsur koin yang sulit ditiru. Gerigi juga mencegah jenis penipuan lain. Orang akan mengikis sedikit logam dari pinggiran koin. Jumlahnya sedikit sekali hingga takkan ada yang menyadari bedanya. Tapi, jika kamu mengikis banyak koin, akan diperoleh cukup banyak logam berharga untuk dijual. Tepian bergerigi membuat hal ini mustahil. Jika seseorang mencoba mengikisnya, pinggiran koin akan jadi halus, dan orang jelas tahu bahwa koin itu telah dirusak. Koin nikel dan penny nggak bergerigi karena dibuat dari logam yang tidak mahal, jadi nggak perlu melindunginya. Sekarang nggak ada orang yang membuat koin dari perak, tapi gerigi itu tetap ada. Ketika pemerintah mulai mengeluarkan koin baru, mereka nggak melihat pentingnya mengubah peralatan pembuatan koin. Mereka mempertahankan tepian bergerigi itu. Jika pernah main biliar, kamu pasti kenal banget meja hijau itu. Biliar berasal dari sekitar abad ke-14, 4 abad sebelum bola basket.
Saat itu tentu orang nggak punya meja biliar, tapi mereka main biliar di luar, di atas rumput hijau. Kemudian, orang memindahkan permainan itu ke dalam ruangan agar mereka tetap bisa memainkannya meskipun sedang turun hujan. Dan mereka menjaga warna hijau kenangan itu biar ada nuansa halaman berumput. Pekerja medis biasanya memakai seragam bercorak biru atau hijau. Ada alasan di balik itu. Sebelum abad ke-12, mereka memakai pakaian biasa meskipun sedang melakukan operasi. Dengan perkembangan kedokteran, orang mulai lebih memerhatikan masalah suci hama. Maka, mereka mulai memakai seragam dan awalnya warna seragam mereka putih yang menandakan kebersihan. Masalahnya, sebagian noda sangat sulit dicuci dari seragam putih itu. Warna putih itu berubah jadi kehijauan. Jadi, menjadikan hijau atau biru sebagai warna seragam mereka adalah masuk akal. Selain itu, para dokter bedah seringnya fokus pada warna merah selama bekerja. Biru dan hijau berada pas pada sisi spektrum warna yang berlawanan. Jadi, jika semua yang lain berwarna biru kehijauan, warna merah menjadi lebih jelas. Cuci tanganmu dengan sabun putih polos dan kamu akan melihat busa putih. Cuci tanganmu dengan sabun biru, merah, kuning, hijau, warna apapun dan busanya akan tetap putih. Alasannya adalah sinar yang disebarkan. Berkas sinar apapun yang jatuh pada benda akan diserap atau dipantulkan. Benda-benda yang menyerap semua warna akan tampak hitam. Yang memantulkan semua warna adalah putih. Sebatang sabun merah berwarna merah sebab cuma warna merah yang dipantulkan, dan warna-warna lain diserap. Tapi begitu kamu membuat busa, busa terdiri atas banyak gelembung kecil. Tiap gelembung menyebarkan sinar ke berbagai arah sehingga tampak putih. Kamu bisa melihat sesuatu ketika menggosok mata? Warna dan bentuk ini disebut fosfena. Kamu melihatnya karena ketika menggosok, kamu meningkatkan tekanan dalam bola mata dan mengaktifkan sel-sel saraf retina yang memproses informasi visual. Begitu diaktifkan, otakmu menafsirkannya seolah kamu melihat sinar, dan otak mencoba benar-benar melihatnya. Pernah penasaran kenapa kamu mengalami lingkaran hitam di sekeliling mata ketika lelah? Kulit di bawah mata sangat tipis, sehingga pembuluh darah sangat dekat dengan permukaan, dan kamu bisa melihat perbedaan apapun dengan mudah. Ketika kurang tidur, kulitmu menjadi lebih pucat, dan pembuluh darah jadi makin jelas, sehingga kamu bisa melihat lingkaran hitam itu muncul dari kulit. Dengan usia, secara alami kulitmu juga menjadi lebih tipis, dan karena itu orang tua cenderung mengalami lingkaran hitam. Tapi, jika kamu masih muda, coba tidur lebih banyak, dan lingkaran itu akan hilang. Kamu menyebutnya Jerman, orang Spanyol Alemania, dan orang Jerman sendiri menyebut negaranya Deutschland. Kedengarannya kayak 3 negara berbeda, tapi sebetulnya cuma 1. Jika nama seseorang Olivia, kurang lebih di mana-mana namanya akan tetap Olivia. Jadi, kenapa negara memiliki nama-nama lain dalam berbagai bahasa? Negara sudah lama ada ketika orang dari berbagai negara belum bisa berkomunikasi dan berbicara berbagai bahasa. Mereka menyebut beberapa wilayah sebagaimana mereka menyebutnya tanpa bersepakat dengan negara-negara lain. Dan nama itu melekat. Suatu suku Jerman bernama Alemani pernah tinggal di area yang sekarang negara Swiss. Jadi kuduga itulah sebabnya orang Spanyol menyebut negeri itu Alemania. Lalu, bangsa Jerman menyatu dan menyebut diri mereka Deutschland. Dalam bahasa Inggris, kata ganti I selalu ditulis dengan huruf besar. Ahli bahasa pun nggak tahu kenapa begitu. Setidaknya belum. I berasal dari bahasa Jerman ich, menjadi ich, dan kemudian menjadi I. Sebagian orang berteori bahwa huruf I kecil yang berdiri sendiri tampak nggak signifikan dalam kalimat. Maka huruf itu mulai memakai huruf besar agar lebih jelas. Jika pernah melihat video di balik layar, mungkin kamu telah melihat orang menekan clapperboard sebelum tiap adegan. Tepukan ini sangat membantu di tahap penyuntingan. Film dan audio direkam secara terpisah, kemudian disinkronisasi. Clapperboard menepuk singkat di awal pengambilan gambar adegan dan mencari di mana suatu adegan mulai menambahkan audio menjadi lebih mudah. Alasan lain adalah memberi detail pada bagian yang difilmkan. Clapperboard memberi informasi tentang adegan dan jumlah pengambilan gambar, tanggal pembuatan film, sudut kamera, dan hal-hal penting lain pada clapperboard yang mempermudah melihat ratusan bagian video kemudian. Kancing di atas topi bisbolmu semata-mata untuk estetika. Omong-omong, kancing kecil ini punya nama loh. Kalangan profesional menyebutnya squacho. Fungsi awalnya untuk menyatukan 4 potong kain topi itu.
Ketika pembuatan topi makin maju, potongan kain nggak perlu disatukan dengan kancing lagi hingga squacho ditiadakan. Tapi tampilan topi jadi lain tanpa kancing ini. Nggak lama setelah itu, squacho kembali dipakai karena banyaknya permintaan. Awalnya, sepatu hak tinggi bukan untuk pergi ke acara gala dan prom. Pada abad ke-10, berkuda sulit dilakukan dengan sepatu bersol datar dan banyak penunggang kuda terus-terusan terpeleset dari sanggurdi. Hak tinggi membantu mengatasi masalah itu, cengkeraman lebih kuat dengan sepatu hak tinggi hingga model ini makin populer. Selanjutnya, hak tinggi jadi aksesoris mode sebagai pelengkap pakaian bergaya. Orang-orang terkenal nggak mau tampil tanpa ini, berkuda dengan sepatu berhak tinggi yang mewah setara dengan punya mobil sport mewah. Meski awalnya hak tinggi terutama dipakai pria, wanita mengikuti tren itu pada abad ke-17. Sepatu hak tinggi telah menjadi salah satu tren terbesar sejak itu. Pada masa Romawi kuno, garam begitu berharga hingga orang menyebutnya emas putih. Dengan udara panas terik dan tanpa kulkas, garam berfungsi untuk mengawetkan makanan, terutama daging dan ikan. Sebagai bonus, garam bikin semuanya lebih lezat. Sal atau garam dalam bahasa Latin juga dipakai sebagai pengganti uang untuk membayar gaji. Dari sanalah asal kata salary atau gaji. Padi merupakan bahan makanan budidaya tertua dalam sejarah manusia, awalnya dari rumput liar yang tumbuh di lembah di Asia Tenggara. Sekarang beras menjadi makanan pokok dan bahan makanan global yang populer bagi 3,5 miliar orang. Sulit dibayangkan dunia tanpa panggilan video lewat kamera ponsel atau laptopmu. Teknologi telah membantu inovasi yang membawa perubahan seperti bekerja dari rumah. Tapi tujuan awal video call jauh dari pemakaian kita sekarang. Teknologi ini dikenalkan untuk memastikan bahwa kopi masih di dalam ceret. Pada tahun 1993, para peneliti di University of Cambridge merasa kesal ketika mereka beristirahat untuk minum kopi, ternyata ceretnya telah kosong. Maka mereka membuat alat untuk memonitor ceret itu dan memasang kamera yang menyiarkan ceret kopi secara langsung. Berkat para peneliti itu, kita sekarang bisa bekerja jarak jauh dengan memakai piyama. Kita mengenal Albert Einstein karena berbagai prestasinya, tapi ada penemuannya bersama orang lain yang terlewatkan. Bersama muridnya, dia merakit kulkas yang dimodifikasi. Kulkas ini nggak kayak yang kita pakai sekarang. Pada tahun 1920-an, kulkas belum cukup aman karena melepaskan gas-gas beracun. Einstein ingin membuat kulkas lebih aman yang nggak butuh listrik, tanpa suku cadang bergerak, dan cuma butuh sebuah sumber panas untuk beroperasi. Sayangnya dana nggak cukup hingga proyek itu terhenti. Kemudian pada tahun 1950-an, kulkas listrik menjadi populer. Tapi pada tahun 2008, para insinyur dari Oxford University menghidupkan lagi desain retro ini. Mereka masih menggarap proyek ini, tapi begitu selesai, kulkas Einstein akan berguna bagi area pedesaan tanpa listrik serta orang-orang yang ingin hidup di luar jaringan. Desain QWERTY yang random gak memudahkan pengetikan, pada tahun 1870-an, Christopher Soles menemukan tata letak yang memastikan pengetikan 2 kali lebih cepat. Tapi dengan huruf-huruf yang biasa dipakai ditaruh berdampingan satu sama lain, pengetikan jadi terlalu cepat dan mesin tik terus-terusan macet. Maka dia mengembangkan desain QWERTY, hal ini memaksa pengetik memakai gaya mematuk. Dengan begini, dia akan mencari huruf dan pelan-pelan mengetik dengan jari telunjuknya. Papan ketik tetap tidak berubah, bahkan sampai hari ini, dan orang di seluruh dunia telah beradaptasi dengan desain itu. Ujung plastik tali sepatumu disebut eaglet, dan orang-orang telah memakainya sejak era Romawi kuno. Tentu saat itu plastik belum ada, hingga eaglet dibuat dari batu, kaca, atau logam. Orang-orang kaya bisa menghias sepatu mereka dengan logam berharga seperti kuningan dan perak. Mana yang lebih dulu, pesawat TV atau remote control-nya? Teknologi yang dipakai remote control lebih tua beberapa dekade loh. Pada 1898, Nikola Tesla membuat mesin pengendali alat-alat mekanik dengan gelombang radio. Awalnya dia mencoba menjual ide alat yang beroperasi dengan gelombang radio melalui perahu kendali jarak jauh, tapi calon pembeli nggak tertarik.
Dia berpikiran lebih maju dari eranya karena remote control akhirnya dipakai untuk televisi pada tahun 1956. Seorang insinyur Percy Spencer tanpa sengaja menemukan sesuatu yang brilian pada tahun 1945. Dia sedang menggarap tabung vakum baru, magnetron, yang dipakai di sistem radar awal. Ketika menggarap proyek ini, dia mendapati coklat di sakunya meleleh. Menyadari potensi pemanasan magnetron, dia memakainya untuk biji-biji jagung yang berubah menjadi popcorn. Dia lalu mengujinya dengan telur, tapi semua berantakan. Jadi begitu kuning telur dibersihkan, dia mencoba merakit kotak logam, menyimpan energi di dalamnya, dan pada saat itulah oven microwave pertama tercipta. Pada tahun 1733, seorang Duke di Inggris meminta William Kent, seorang arsitek, untuk menciptakan alat bepergian untuk anak. William menerima dan membuat stroller pertama, tapi alat ini nggak perlu didorong. Sebagai ganti pegangan, stroller dibuat mirip kereta dan ditarik kambing atau kuda poni kecil. Cuma beberapa stroller yang dibikin karena biayanya mahal. Lebih dari 100 tahun kemudian, pada tahun 1848, stroller pertama dengan gagang pendorong tersedia dan harganya lebih terjangkau. Polisi sering dikaitkan dengan donat ya. Sebenarnya ini ada alasannya loh. Pada tahun 1950-an, di Amerika Serikat para polisi yang bekerja shift malam sulit menemukan toko camilan yang buka saat tengah malam. Toko donat masa itu dimiliki oleh keluarga dan mereka bekerja sepanjang malam untuk menyiapkan donat baru esok harinya. Toko-toko itu rawan kejahatan pada malam hari hingga terjalin hubungan sempurna, makanan bagi polisi, dan perlindungan tambahan bagi toko-toko itu. Memencet bubble wrap adalah relaksasi bagus dan produk ini juga berguna untuk paket yang mudah rusak. Pada tahun 1957, dua insinyur mengelem dua tirai kamar mandi jadi satu hingga memerangkap banyak gelembung udara di sela-selanya. Beginilah bubble wrap pertama kali dibuat. Hasil yang mereka cari adalah semacam wallpaper bertekstur. Tapi produk ini nggak berhasil di pasaran. Lalu mereka mencoba menjualnya sebagai penyekat rumah kaca. Dan sekali lagi, mereka gagal. Semua berubah pada tahun 1960 saat IBM harus mengirim suku cadang komputer yang sensitif. Bubble wrap sangat cocok dan mereka terus bekerja sama. Memakai peta di ponselmu merupakan cara navigasi yang lebih mudah kan? Tapi dulu, peta lama yang harus dipegang merupakan satu-satunya pilihan hingga membentuk industri penuh persaingan. Begitu kompetitif hingga pembuat peta menggambar pemukiman hantu untuk mencegah pesaing mencuri petanya. Kota-kota palsu ini disebut jebakan hak cipta. Tapi salah satu pemukiman palsu ini pernah menjadi nyata. Eglow di New York digambar dalam peta oleh General Drafting Co. Pembuat peta pesaing juga memasukkan kota ini ke peta mereka dan jebakan hak cipta itu pun kena. Tapi di pengadilan, mereka menemukan bahwa pada tahun 1950, sebuah toserba benar-benar didirikan di Eglow. Pemiliknya berasumsi Eglow adalah area sebenarnya berdasarkan peta itu. Maka dia menamakan toko itu mengikuti nama kota tersebut. Jadi nggak ditemukan pelanggaran karena secara teknis, Eglow memang ada berkat toserba itu. Pada tahun 1943, Vesta Stout dari Illinois sedang mengemas bingkisan. Dia kecewa dengan selotip kertas karena akan hancur jika basah. Jadi dia meminta bosnya untuk membuat selotip tahan air, namun permintaannya diabaikan, tapi dia tetap menulis surat ke Presiden Roosevelt berisi ide tentang cara membuat selotip yang lebih bagus. Dia tidak hanya memberikan konsepnya, tapi juga desain detailnya. Presiden menyetujui idenya dan memerintahkan perubahan. Selotip baru itu sangat membantu dalam transportasi barang yang diinginkan semua orang dan mereka mulai menjualnya ke toko perangkat keras. Pada tahun 1950-an, banyak orang membalut saluran udara atau air duct hingga lakban dengan salah kaprah disebut duct tape. Tapi perekat di sisi yang lengket nggak tahan suhu dingin dan panas yang menyebabkan lakban terlepas. Meskipun begitu, orang terus memakainya untuk hampir semua hal lain.